Pernah kepikiran nggak, kalau petugas tol malam itu sebenarnya nggak sendirian? Bayangin, sensor gerbang berbunyi terus, tapi jalur kosong. Dan dari CCTV, terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri diam tanpa kaki. Inilah kisah nyata paling menyeramkan dari seorang petugas tol di Jakarta tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blank Story. Semoga kita selalu sehat dan sejahtera. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman kalian, dan tulis komentar kalau kalian berani nonton sampai akhir. Mari kita mulai ceritanya. Tahun 2010, Rudi baru dipindahkan ke sebuah gerbang tol kecil di pinggiran Jakarta. Gerbang ini jarang dilewati orang, apalagi malam hari. Dari siang sampai sore biasanya masih ada beberapa kendaraan. Tapi begitu lewat jam 11 malam, jalanan jadi kosong. Hanya suara angin dan deru jauh kendaraan dari arah tol besar yang terdengar samar. Malam itu, Rudi berjaga bersama seorang rekan bernama Joko. Umurnya lebih tua sedikit dari Rudi, wajahnya keras tapi gampang gugup. Mereka berdua duduk di pos kecil berdinding kaca, lampu neon di atas kepala berkelipelan. "Sepi banget ya, Rud," kata Joko sambil menguap. Rudi hanya mengangguk, dia masih menyesuaikan diri. Di tempat sebelumnya, ia jaga di gerbang tol besar, ramai, bahkan malam pun ada saja mobil lewat. Sekarang duduk berjam-jam hanya ditemani bunyi jangkrik dan lampu jalan yang kuning redup. Sekitar jam 11:30, bunyi bip dari sensor portal terdengar. Lampu merah indikator berkedip cepat. Refleks Rudi bangkit, pikirnya ada mobil masuk. Tapi dari kaca pos, jalur terlihat kosong. Kok bisa nyala?" tanya Rudi. Joko ikut berdiri. "Tadi nggak ada mobil lewat kan?" Mereka menatap layar CCTV yang tergantung di sudut ruangan. Layar menampilkan sudut pandang dari kamera atas gerbang. Di sana terlihat jalur kosong, kecuali ada sesuatu yang samar. Bayangan gelap berdiri diam di dekat garis masuk. Joko langsung mendekat ke layar. "Apa tuh? Orang?" "Mana ada orang tengah malam begini?" jawab Rudi pelan. Mereka berdua terpaku. Gambar di layar goyang sebentar, lalu bayangan itu hilang. Jalur kembali kosong. Sensor berhenti berbunyi. Rudi mencoba menertawakan. Palingan CCTV ngaco, kayak gini sering. Tapi dalam hatinya, bulu kuduknya berdiri. Beberapa menit kemudian, suara bip terdengar lagi. Lampu indikator menyala, berkedip lebih cepat. Rudi menoleh ke jalur. Masih kosong. "Aduh, lagi-lagi," gumamnya. Joko gelisah. "Apa kita cek aja keluar?" Rudi ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berdua keluar dari pos. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lemah, membawa bau aspal yang lembab. Jalur masuk terlihat biasa saja, hanya garis putih memanjang dan pagar besi di sampingnya. Mereka berdiri beberapa meter dari portal, mencoba mencari sumber masalah. Saat itulah, dari ujung mata, Rudi melihat sesuatu di dekat pagar. Samar sekali, seperti bayangan orang. "Jok, lihat deh," bisik Rudi. Joko menoleh cepat. Di sana, tepat di sisi pagar, memang terlihat sosok gelap berdiri. Tingginya seperti manusia, tapi tidak bergerak sama sekali. "Woi, siapa?" teriak Joko mencoba tegar. Tidak ada jawaban. Sosok itu tidak bergeming. Rudi melangkah satu langkah maju. Dia sempat berpikir itu hanya orang iseng atau pengendara yang berhenti. Tapi semakin diperhatikan, tubuh sosok itu kabur, tidak jelas. Rambut panjang menutupi wajah dan pakaiannya seperti gaun lusuh. "Rud, itu orang?" jawab Joko hampir tidak terdengar. Sebelum sempat dijawab, lampu jalan di atas mereka berkedip sekali. Dan sekejap setelahnya, sosok itu hilang, len. Joko mundur terburu-buru. "Anjir, kemana dia?"
Rudy hanya diam, jantungnya berdegup kencang. Dia yakin tadi jelas sekali melihat. Keduanya buru-buru kembali ke pos. Begitu masuk, Joko langsung duduk lemas di kursi. Rudy menutup pintu, mencoba menguasai diri. Di dalam pos, layar CCTV masih menyala. Saat Rudy menoleh, dia terkejut. Di monitor, bayangan itu masih terlihat. Berdiri di jalur, tepat menghadap ke arah kamera. Monitor berkelip. Sekilas rambut panjang terlihat jelas menutupi wajah. Dan sebelum layar kembali normal, Rudy sempat melihat sesuatu. Bibir pucat yang bergerak, seakan-akan sedang berbisik sesuatu yang tidak terdengar. Rudy merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin. Joko menelan ludah, wajahnya pucat pasi. "Ruth, kayaknya dia masih di luar." Dan pada saat itulah, sensor portal kembali berbunyi. Lebih keras, lebih cepat. Seakan-akan ada sesuatu yang benar-benar berdiri di jalur masuk. Suara bip dari sensor terdengar makin kencang. Lampu indikator merah berkedip tanpa henti. Rudy menatap layar CCTV, jantungnya berdetak lebih keras. Sosok itu masih di sana. Samar, tapi semakin lama semakin jelas. Gila, ini mesin error apa gimana sih? Gumam Rudy, mencoba menyangkal. Joko menoleh padanya. Wajahnya pucat. Kalau error, kenapa bisa kelihatan bayangan di monitor? Pertanyaan itu menghantam logika Rudy. Ia tidak bisa menjawab. Akhirnya dengan langkah berat, Rudy meraih senter di meja. Kita cek lagi, biar jelas. Joko langsung geleng cepat. "Gue gak mau, Ruth. Udah jelas, itu bukan orang." Rudy menatap Joko sebentar, lalu membuka pintu. Angin malam menyambut, lebih dingin daripada tadi. Udara terasa berat. Dengan senter menyala, ia melangkah keluar. Mau tak mau, Joko akhirnya menyusul, meski tubuhnya gemetaran. Mereka berjalan perlahan ke jalur masuk. Lampu jalan berkelip sekali lagi, membuat suasana semakin mencekam. Rudy mengarahkan senter ke depan, menyusuri pagar, aspal, dan portal. Semuanya kosong. Tapi ketika sinar senter menyorot ke sisi kanan, mereka berdua berhenti bersamaan. Di sana, berdiri sosok seorang wanita. Tubuhnya membelakangi mereka. Rambut panjang tergerai menutupi hampir seluruh punggung. Gaun lusuh berwarna putih kusam menempel di tubuhnya. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. "Ruth, jangan deketin," bisik Joko dengan suara parau. Tapi langkah Rudy seperti dikendalikan. Ia maju satu langkah, dua langkah. Senter bergetar di tangannya. Semakin dekat, semakin aneh. Kaki sosok itu tidak terlihat. Gaun putihnya melayang, bagian bawah tubuhnya kosong. Hanya kabut tipis yang menggantung di udara. Joko terhuyung mundur. Astaga, dia nggak punya kaki, Ruth. Saat itu juga, sosok wanita itu perlahan menoleh. Rambut panjang menyingkap sedikit, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam pekat. Bibirnya terbuka, seperti hendak bicara. Tapi sebelum suara apapun terdengar, tubuhnya mendadak bergerak cepat, melayang ke arah mereka. "Lari, Jok!" teriak Rudy. Mereka berdua berlari terbirit-birit kembali ke pos. Joko jatuh tersungkur, lututnya berdarah, tapi ia tetap bangkit dengan wajah panik. Rudy membantu mendorongnya masuk ke dalam pos. Mereka menutup pintu kaca rapat-rapat. Di dalam pos, napas mereka terengah-engah. Rudy menatap keluar lewat kaca, senter masih di tangannya. Jalur kembali kosong. Tidak ada siapapun di sana. "Lo lihat kan? Itu bukan orang. Dia ngambang. Dia nggak punya kaki." Joko hampir berteriak. Rudy hanya mengangguk, masih berusaha mengatur napas. Otaknya berusaha mencari alasan, tapi matanya tadi jelas melihat semuanya. Ketika mereka berdua mencoba menenangkan diri, suara di luar tiba-tiba terdengar. Tok, tok, tok. Pelan, seperti ada yang menyeret besi di aspal. Joko menutup telinganya dengan kedua tangan. "Jangan buka, Ruth. Jangan lihat." Rudy terdiam. Tubuhnya kaku. Perlahan ia melirik monitor CCTV lagi. Dan saat itulah
Sosok wanita itu kembali muncul di layar. Kali ini lebih dekat. Rambut panjangnya menjuntai. Wajahnya terlihat samar, tapi cukup jelas menunjukkan kulit pucat penuh noda hitam. Sosok itu menunduk, lalu perlahan mendekat ke arah kamera. Setiap langkahnya terdengar seperti gesekan besi dengan aspal. Monitor bergetar, gambar semakin kabur. Tapi sesaat sebelum layar blank, Rudy melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Wanita itu bukan hanya mendekat. Dia berhenti tepat di depan kamera, lalu menunduk lagi. Gaun putihnya berkibar pelan. Bagian bawah tubuhnya tetap kosong, tidak ada kaki. Kemudian bibir pucat itu bergerak. Sangat jelas, seperti mengucapkan sesuatu. Rudy maju mendekat ke layar. Napasnya tercekak. Ia tidak bisa mendengar suaranya, tapi bisa membaca gerakan bibir itu. Bibir wanita itu membentuk kata, "Aku lihat kamu." Layar CCTV mati total. Rudy dan Joko saling berpandangan. Tubuh mereka gemetar. Ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dan pada saat itu juga, kursi satpam di pojok ruangan bergerak sendiri, seperti baru saja ada seseorang yang duduk di atasnya. Kursi di pojok ruangan bergeser pelan. Bunyi gesekan kakinya dengan lantai keramik membuat bulu kuduk Rudy langsung meremang. Kursi itu berhenti tepat menghadap meja, lalu berputar sedikit seperti ada seseorang duduk di atasnya. Joko langsung berdiri, menunjuk kursi itu dengan jari gemetaran. "Rud, lu lihat kan? Kursi itu gerak sendiri." Rudy tidak menjawab. Matanya terpaku. Kursi kosong itu tiba-tiba tertekan pelan. Sandarannya bergerak mundur, seolah ada beban tak kasat mata yang bersandar. Suara napas berat terdengar jelas. Bukan dari Rudy, bukan dari Joko. Suara itu ada di dalam pos bersama mereka. "Ya Allah, ya Allah." Joko merapal cepat, tangannya gemetar menutupi wajah. Rudy mencoba tegar, meski seluruh tubuhnya kaku. "Siapa? Siapa di situ?" Suaranya bergetar, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Tidak ada jawaban. Kursi justru makin tertekan. Suara krek kecil terdengar. Kayu kursi seakan ditimpa beban berat. Lampu neon di atas kepala berkelip makin kencang. Pos itu mendadak terasa seperti ruang beku, napas keluar jadi uap tipis. Tiba-tiba, kursi itu berputar penuh, menghadap langsung ke arah Rudy. Kosong. Rudy mundur satu langkah. Joko berteriak kecil. Dan sekejap setelah itu, kursi meluncur keras ke arah kaca pos. Brak! Suaranya memekakkan telinga. Kaca bergetar, tapi tidak pecah. Kursi berhenti dengan posisi terbalik. Kaki-kakinya menghadap ke atas. Suasana hening. Tidak ada suara selain napas panik mereka berdua. "Gue gak kuat, Ruth. Gue gak mau jaga sini lagi." Joko hampir menangis. Rudy menarik napas panjang. "Tenang dulu. Kita gak bisa keluar sekarang. Ini masih jam 1 lewat. Kita tunggu pagi." Tapi Joko tidak bisa diam. Dia mondar-mandir di dalam pos seperti hewan yang terjebak dalam kandang. Rudy tetap duduk, berusaha menguasai diri, meski keringat dingin terus menetes. Beberapa menit berlalu, tidak ada gangguan. Lampu neon kembali stabil, suara jangkrik dari luar terdengar samar. Seakan-akan kejadian barusan hanya ilusi. Joko akhirnya duduk lagi, masih dengan tangan menutup wajah. Rudy melirik jam di dinding. Hampir pukul 2. Saat itu, suara kecil terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk kaca pos dengan kuku panjang. Mereka berdua serentak menoleh. Tidak ada siapapun di luar. Tapi ketukan itu terus berlanjut, berpindah-pindah dari satu sisi kaca ke sisi lain. Tok,
Tok. Rudy mencoba memberanikan diri. Melangkah mendekati kaca. Dari balik pantulan, ia tidak melihat apapun. Hanya wajahnya sendiri yang pucat. Namun tiba-tiba, ketukan berhenti. Keheningan menyelimuti. Udah selesai? Tanya Joko pelan penuh harap. Rudy menggeleng. Ia menempelkan wajahnya ke kaca, mencoba memastikan. Dan saat itu juga, sesuatu menempel dari luar. Bekas telapak tangan basah, merah dalam, membekas di kaca, seperti darah segar. Rudy langsung mundur dengan wajah kaku. Joko menjerit, hampir jatuh dari kursinya. Telapak tangan itu melekat beberapa detik, lalu hilang begitu saja, meninggalkan kaca kembali bersih. Suasana makin mencekam. Tiba-tiba, dari kursi terbalik di pojok ruangan, terdengar suara berdecit. Kursi itu bergerak pelan lagi. Kali ini tidak hanya berputar, tapi tegak berdiri sendiri, seakan ada yang mendirikannya. Kursi kembali ke posisi normal, sandarannya menghadap ke arah meja. Dan perlahan, kursi itu kembali terdorong ke belakang, seperti ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Joko menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Rudy terpaku, matanya membesar, mencoba menahan ketakutan. Di tengah keheningan itu, kursi kosong itu berderit pelan. Lalu terdengar suara lirih, suara napas berat, semakin dekat. Dan di detik berikutnya, suara ketukan keras menghantam pintu pos. Tuk, tuk, tuk. Pintu kaca bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang memaksa masuk. Pintu kaca bergetar hebat. Suara gedoran itu keras, menghentak, membuat jantung Rudy serasa melonjat keluar. Dug, dug, dug. 3 kali, lalu berhenti sejenak. Joko berteriak, "Jangan dibuka, Rud. Jangan buka pintunya." Rudy berdiri terpaku. Tangannya gemetar di atas gagang pintu. Ia mencoba menahan rasa penasaran yang membakar di kepalanya. Siapa yang mengetuk di luar sana? Kalau memang orang, kenapa gedorannya begitu keras di tengah malam begini? Gedoran kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Duar! Seluruh kaca bergetar. Joko sampai jatuh terduduk ke lantai, menutup telinga rapat-rapat. "Rud, gue mohon, jangan keluar." Suaranya parau, hampir menangis. Tapi entah kenapa kaki Rudy melangkah sendiri. Ia pegang gagang pintu, menarik nafas panjang, lalu membuka pintu dengan cepat. Kosong. Jalur tol sunyi. Hanya lampu jalan kuning yang berkedip dan hembusan angin malam yang dingin menusuk tulang. Rudy keluar setengah badan, menoleh kiri kanan. Tidak ada siapapun. Hanya aspal gelap, pagar besi, dan suara jangkrik jauh di kejauhan. Lalu matanya turun ke kaca pintu. Rudy membeku. Di sana, jelas terlihat bekas telapak tangan menempel. Basah, merah gelap, menetes pelan ke bawah. Seperti bercak darah. Rudy buru-buru masuk lagi, menutup pintu rapat-rapat. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. "Jok, itu ada bekas tangan. Merah." Joko menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. "Gue gak mau lihat, Rud. Gue gak mau tahu." Di tengah ketakutan itu, suara lain tiba-tiba terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini bukan di kaca, tapi di atap pos. Seperti ada yang berjalan di atas, menyeret kakinya. Mereka berdua menatap langit-langit, bunyi itu berpindah-pindah, dari kanan ke kiri, lalu berhenti tepat di atas kepala mereka. Keheningan mendadak. Dan tiba-tiba, suara langkah itu jatuh keras. Dum! Seluruh pos bergetar, lampu neon berkedip mati hidup. Joko menjerit. "Astaga, Rud! Dia di atas kita!" Rudy memegang senter, matanya tidak berkedip menatap langit-langit. Ia tahu tidak mungkin ada orang di sana. Atap pos itu kecil, tidak mungkin menahan berat manusia. Tapi jelas sekali ada sesuatu yang bergerak di atas mereka.
Tiba-tiba suara langkah itu berhenti, berganti dengan suara lain. Suara seperti kuku panjang menggores atap seng. Keres, keres. Bulu kuduk Rudi berdiri semua. Joko sudah gemetar di sudut ruangan, menutup wajah dengan kedua tangan. Lalu suara goresan itu hilang, berganti dengan ketukan keras di kaca lagi. Tok, tok, tok. Rudi memberanikan diri menoleh. Kali ini, dari luar kaca, ada bayangan samar. Seperti seseorang berdiri menempel di luar, tapi terlalu dekat dengan kaca, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Bayangan itu hanya diam, tidak bergerak. "Rud, jangan dideketin, Jok." Suara Joko hampir tidak terdengar. Tapi mata Rudi terpaku. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangan, menyentuh kaca dari luar. Dan sesaat kemudian, telapak itu menempel sama seperti sebelumnya, basah dan merah. Kali ini bukan satu, 3 telapak sekaligus muncul di kaca. Satu di kiri, satu di kanan, satu tepat di depan wajah Rudi. Jantungnya berdetak kencang. Ia mundur selangkah, napas tersengal. Lalu tanpa peringatan, ketiga telapak itu hilang. Bayangan lenyap. Pos kembali hening. Rudi dan Joko hanya saling menatap. Wajah sama-sama pucat. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu, dan kemudian dari arah belakang pos, terdengar suara lirih. Serak, hampir seperti bisikan. "Rudi." Suara itu lirih, serak, tapi jelas sekali menyebut namanya. "Rudi." Rudi langsung menoleh ke belakang. Kosong. Hanya kamar mandi kecil di ujung pos dengan pintu setengah terbuka. Lampu di atasnya berkelip, menyorot dinding putih yang lembab. Joko menggigil. "Rud, lu denger kan? Ada yang manggil nama lu." Rudi mencoba menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Iya, gue denger." Hening beberapa saat. Hanya bunyi detak jam dinding yang terasa memekakkan. Kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Rudi." Sumbernya jelas dari arah kamar mandi. Rudi melangkah pelan mendekati pintu. Joko berdiri panik. "Lu ngapain? Jangan ke sana, Rud." Tapi Rudi tidak berhenti. Ada sesuatu dalam dirinya yang memaksa untuk memastikan. Ia dorong pintu kamar mandi. Di dalam, Joko sudah ada, sedang jongkok di kloset. Wajahnya pucat. Matanya melebar. "Anjir, lu ngapain di sini?" Rudi terkejut. "Tadi, lu manggil gue?" Joko menggeleng cepat. "Demi Tuhan, gue nggak manggil apa-apa. Gue di sini dari tadi. Gue malah dengar suara manggil nama lu juga." Tubuh Rudi kaku. Kalau Joko ada di kamar mandi dan tidak bicara, lalu siapa yang memanggilnya barusan? Mendadak, suara ketukan keras terdengar dari pintu kamar mandi yang baru saja Rudi buka. Tuk, tuk, tuk. Seperti ada yang mengetuk dari sisi luar. Padahal mereka berdua di dalam. "Rud," bisik Joko dengan wajah panik. "Di luar ada yang ngetok." Rudi menahan napas. Ia pelan-pelan membuka pintu lagi. Kosong. Pos tampak sepi. Namun, sebelum ia sempat keluar, suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. Lirih, dekat sekali. "Rudi, ikut aku." Rudi langsung meraih interkom pos, mencabut kabelnya. Suara itu terhenti. Namun suasana jadi makin menyeramkan. Lampu neon di pos berkedip cepat. Bayangan hitam samar-samar terlihat di sudut ruangan, bukan bayangan mereka. Joko mundur, menempel ke dinding. Itu ada orang lagi berdiri." Rudi menoleh. Di pojok ruangan, di samping lemari arsip kecil, memang terlihat bayangan tinggi menjulang. Bentuknya mirip manusia, tapi lebih gelap, lebih pekat dari kegelapan biasa. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya.
Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Rudi berusaha bicara. "Siapa lu? Mau apa?" Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba udara dalam pos jadi dingin menusuk. Nafas mereka keluar jadi uap tipis. Bayangan itu perlahan maju selangkah. Kursi di dekatnya bergeser sendiri, terseret pelan. Suara gesekannya membuat telinga mereka bergetar. Joko langsung menjerit, "Rud, keluar dari sini, keluar!" Mereka berdua berlari keluar pos. Pintu hampir jebol saat dibanting terbuka. Udara luar terasa sama dinginnya. Jalur tol sepi tapi sensor portal berbunyi nyaring tanpa henti. Rudi menoleh kecepat ke layar CCTV dari balik kaca pos. Matanya membesar. Di layar terlihat jelas, seorang wanita bergaun putih, berdiri di jalur masuk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Dan kali ini, wanita itu menoleh perlahan ke arah kamera. Wajah pucat penuh noda hitam. Mata kosong menatap lurus. Bibirnya bergerak. Rudi gemetar. Ia tahu persis gerakan bibir itu. "Aku di sini." Layar CCTV bergetar, lalu mati total. Dan dari arah jalur masuk yang gelap, tiba-tiba terdengar suara besi dipukul keras. "Duak!" Suara besi dipukul tadi masih menggema di telinga Rudi. Malam makin larut, tapi sensor portal tidak berhenti berbunyi. Lampu merah berkedip tanpa henti, seperti ada kendaraan yang masuk, padahal jalur tetap kosong. Joko sudah tak sanggup duduk. Ia berdiri gelisah mondar-mandir di dalam pos. "Rud, gue nggak tahan lagi. Ini udah gila. Kita cabut aja." Rudi ingin sekali mengangguk, tapi peraturan jelas. Mereka tidak boleh meninggalkan pos tanpa izin atasan. Apalagi kalau sampai kedapatan bisa kena sanksi berat. Belum sempat mereka memutuskan, suara klakson terdengar dari kejauhan. Satu mobil sedan melaju pelan mendekati gerbang. Rudi dan Joko refleks duduk kembali, berusaha terlihat normal. Mobil itu berhenti di depan portal. Kaca jendela diturunkan. Seorang pria paruh baya di balik kemudi terlihat pucat. Napasnya terengah. Mas lihat tadi nggak?" tanyanya cepat. Rudi menahan diri. "Maksudnya apa, Pak?" Pengemudi itu menoleh sebentar ke spion, lalu kembali nancar ke Rudi. "Tadi, di jalur masuk, ada perempuan berdiri, rambut panjang, bajunya putih. Dia berdiri di tengah jalan." Joko langsung pucat. Ia menoleh ke Rudi dengan tatapan panik. Pria itu melanjutkan dengan suara gemetar. "Saya kira orang mau nyebrang. Saya rem, tapi waktu mobil saya deketin, astaga, badannya tembus ke kaca mobil saya. Kayak nggak nyata." Rudi tercekat. Ia tahu pria itu tidak bohong. Ia dan Joko juga melihat sosok yang sama. "Saya hampir nabrak, tapi begitu kaca mobil saya dilewati, dia nggak hilang. Dia masih berdiri di jalur, Mas. Dia ngadap mobil-mobil yang mau masuk." Rudi menelan ludah. "Bapak yakin?" Pria itu mengangguk cepat. Tangannya gemetar di atas setir. "Saya nggak bohong. Tolong, Mas, hati-hati. Kayak ada yang nggak beres di sini." Rudi hanya bisa mengangguk. Ia menyerahkan tiket tol, lalu menekan tombol untuk membuka portal. Mobil itu perlahan melaju. Tapi sebelum benar-benar pergi, pengemudi itu menoleh sekali lagi, lalu menunjuk ke spion. Mas lihat sendiri kan?" Refleks Rudi menoleh ke arah spion mobil itu. Matanya langsung membesar. Di kaca spion belakang mobil itu, jelas terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di jalur. Gaun putihnya lusuh, wajahnya samar, tapi posturnya kaku menatap lurus ke arah mereka. Joko berteriak, "Anjir, itu dia lagi!" Mobil itu buru-buru melaju kencang menghilang di jalan tol gelap. Tapi Rudi dan Joko masih terpaku pada jalur masuk. Sensor portal berbunyi lagi, padahal mobil barusan sudah pergi.
Lampu merah berkedip lebih cepat dari sebelumnya. Rudy menatap layar CCTV. Sosok itu masih di sana, semakin jelas. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi kali ini kepalanya sedikit miring, seolah menatap langsung ke arah pos. Joko memeluk kepalanya. "Ruth, gue nggak kuat. Kenapa dia nggak pergi-pergi?" Rudy tidak menjawab. Matanya terpaku pada monitor. Sosok itu tiba-tiba bergerak, bukan berjalan, tapi melayang pelan mendekat ke arah kamera. CCTV bergetar, gambar menjadi glitch, tapi tetap jelas memperlihatkan gaun lusuh itu yang semakin dekat. Kemudian sosok itu berhenti tepat di depan portal. Kepalanya menoleh cepat ke arah kamera, menatap lurus, dan sekejap kemudian seluruh monitor mati mendadak. Listrik di pos ikut padam. Gelap gulita. Hanya suara sensor portal yang terus berbunyi nyaring. Bip, bip, bip. Joko menjerit di kegelapan. "Ruth, dia pasti udah di sini." Gelap total. Hanya suara bip, bip, bip dari sensor portal yang menusuk telinga. Rudy meraba-raba meja, mencari senter yang tadi ia taruh. Tangannya gemetar. "Mana nih? Senter gue mana?" Suaranya parau. Joko sudah terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. "Ruth, gue denger langkah. Sumpah, gue denger langkah." Rudy menemukan senternya. Ia nyalakan. Sinar putih langsung menembus kegelapan pos. Jalur masuk terlihat samar dari balik kaca. Kosong. Tapi hawa dingin semakin menusuk. Tiba-tiba, listrik kembali menyala. Lampu neon berkelip sekali, lalu stabil. Monitor CCTV juga ikut hidup, menampilkan 4 sudut pandang jalur tol. Rudy mendekat. Joko menahan lengannya. "Jangan dilihat, Ruth, jangan!" Tapi Rudy tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia tatap layar dengan mata lebar. Di salah satu kamera, terlihat sosok itu. Wanita berambut panjang gaun putih lusuh, berdiri di jalur masuk. Wajahnya menunduk, tidak bergerak. "Ya Allah," bisik Rudy. Joko ikut melirik. Ia langsung menutup mulutnya, berusaha menahan teriak. "Dia masih di situ!" Rudy mencoba tetap fokus. Ia tekan tombol untuk memutar ulang rekaman beberapa menit ke belakang. Monitor menampilkan kembali kejadian tadi. Sosok itu muncul berkali-kali. Tidak hanya sekali. Seolah-olah dari tadi dia berdiri di sana. Hanya kadang samar, kadang jelas. Kadang di pinggir pagar, kadang di tengah jalur. Tapi ada satu hal yang membuat darah Rudy dingin. Dalam beberapa frame, sosok itu terlihat menatap langsung ke arah kamera. Mata hitam kosong, wajah pucat, dan bibir pucat yang terbuka sedikit seolah-olah sedang tersenyum. Joko mundur, punggungnya menempel ke dinding. "Ruth, matiin aja, jangan ditonton." Tapi Rudy tidak bisa melepaskan pandangan. Ia mempercepat rekaman, sosok itu muncul lagi dan lagi. Dan di satu frame terakhir, sosok itu sangat dekat dengan kamera. Terlalu dekat. Wajahnya memenuhi hampir seluruh layar. Rambut berantakan, mata hitam melotot, bibir pecah-pecah. Tiba-tiba, monitor bergetar. Gambar glitch, garis-garis statis memenuhi layar. Dari speaker kecil di monitor, terdengar suara lirih, seperti bisikan. Rudy melompat mundur, senter di tangannya jatuh. Joko langsung menjerit, menutup telinga. Layar monitor semakin parah, hingga akhirnya satu monitor mati. Tapi monitor lain masih menyala, dan di sana sosok itu tidak lagi jauh. Ia sudah tepat di depan portal. Kepalanya menoleh cepat, seakan sadar sedang dilihat. Dan dalam sekejap, sosok itu bergerak menempel ke kamera. Layar penuh dengan wajah pucatnya. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal. Suara mengerikan menggema dari speaker, setengah statis, setengah jeritan. "Ikut aku!" Monitor langsung mati total, semua layar gelap. Ruangan kembali hening. Joko sudah menangis. "Gue nggak tahan, Ruth, kita bakal mati di sini." Rudy bergetar, ia ingin bicara tapi tenggorokannya kering. Ia hanya menatap layar gelap itu, berharap tidak hidup lagi. Beberapa detik kemudian, salah satu monitor menyala sendiri.
Tanpa suara, tanpa glitch. Menampilkan gambar dari kamera belakang pos jaga. Dan di sana, dari kejauhan, terlihat sosok wanita itu sedang berdiri, diam, menghadap ke arah pos jaga. Monitor CCTV menampilkan sosok wanita itu berdiri di belakang pos. Rambut panjangnya menjuntai, gaun putih lusuh berkibar pelan tertiup angin malam. Ia hanya diam, seolah sedang menunggu. Rudy menelan ludah. Jok, dia pindah ke belakang. Joko menatap layar sebentar, lalu langsung menutup wajahnya. Udah cukup, Ruth. Jangan dilihat lagi. Suasana pos menjadi semakin mencekam. Listrik yang sempat stabil, kini kembali berkedip. Lampu neon di atas kepala mati hidup, membuat bayangan di dalam ruangan bergerak-gerak aneh. Lalu, suara keras menghentak. Duak! Seperti ada yang memukul besi di luar pos. Rudy refleks menoleh ke jendela. Kosong. Tapi suara itu terdengar lagi. Dum! Kali ini lebih keras, membuat meja dan kursi bergetar. Dia main-main sama kita, Ruth, bisik Joko dengan suara parau. Rudy menggenggam erat senter. Jantungnya berdebar tak karuan. Tenang, kita tunggu aja sampai pagi. Belum sempat kata-kata itu selesai, listrik padam lagi. Gelap gulita. Hanya suara sensor portal yang berbunyi nyaring. Di tengah kegelapan itu, suara langkah terdengar jelas dari luar. Tap, tap, tap. Perlahan, teratur, mendekat ke arah pos. Rudy mengangkat senter, menyorot keluar. Jalur kosong. Tapi suara itu masih terdengar, semakin dekat. Joko menjerit ketakutan. Dia udah dekat, Ruth. Dia mau masuk. Tiba-tiba, kaca jendela berembun. Seperti ada sesuatu yang menghembuskan napas dari luar. Dari balik embun itu, perlahan muncul bentuk. Telapak tangan basah menempel di kaca. Rudy mundur, nafasnya tercekak. Telapak itu turun pelan, seolah menggeser ke bawah, meninggalkan jejak merah gelap. Dan tiba-tiba, kursi di dalam pos bergerak sendiri lagi. Kali ini lebih kasar, terbanting ke dinding. Brak! Joko menjerit histeris. Udah cukup, gua nggak kuat, gua mau pulang. Ia berlari keluar pos tanpa peduli lagi. Rudy panik. Jok, jangan keluar sendiri. Tapi Joko tidak mendengar. Ia terus berlari ke arah jalan tol yang kosong. Rudy mengejar sampai depan pintu. Udara malam makin dingin. Hembusannya membuat kulit menggigil. Ia melihat Joko berlari menuju jalur masuk, lalu tiba-tiba berhenti mendadak. Jok, kenapa berhenti? Teriak Rudy. Joko tidak menjawab. Tubuhnya kaku, menatap lurus ke depan. Rudy menyorotkan senter, dan di sanalah, hanya beberapa meter di depan Joko, berdiri wanita bergaun putih itu. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya melayang tanpa kaki. Gaunnya berkibar pelan tertiup angin malam. Joko berteriak sekuat tenaga, lalu jatuh tersungkur. Ia merangkak ketakutan, meninggalkan wanita itu yang masih berdiri diam. Rudy segera menarik Joko masuk kembali ke pos. Keduanya hampir tidak bisa bernafas, tubuh gemetar hebat. Gua sumpah, Ruth, gua nggak sanggup lagi. Gua udah nggak bisa jaga sini, kata Joko dengan mata basah. Malam itu berjalan sangat lambat. Gangguan terus datang. Monitor hidup mati sendiri. Suara besi dipukul terus bergema. Kadang terdengar suara tawa lirih entah dari mana. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Rudy merasa malam itu tidak akan pernah berakhir. Tiba-tiba, dari kaca pos, terlihat jelas bayangan wanita itu berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Ia menatap lurus ke dalam, seolah melihat ke dalam mata Rudy. Lampu neon berkelip. Dalam satu kedipan, sosok itu hilang. Kosong. Rudy terdiam. Kemana dia?
Dan saat ia menoleh lagi ke arah monitor CCTV, darahnya langsung dingin. Sosok wanita itu kini sudah tidak lagi di luar. Ia berdiri tepat di dalam pos, di belakang kursi kosong, menatap lurus ke arah kamera CCTV. Pagi menjelang. Matahari belum tinggi, tapi cahaya oranye sudah menembus kabut tipis di sekitar tol. Setelah malam yang panjang penuh teror, Rudy dan Joko tampak seperti orang sakit. Wajah pucat, mata merah, tubuh lemas. Ketika pergantian shift datang, mereka langsung keluar dari pos, menunggu di luar sambil menatap jalan. Rudy tidak berani cerita banyak ke petugas pengganti, hanya berpesan singkat. Hati-hati kalau jaga malam, mesin suka error. Hari itu, Rudy sengaja tidak langsung pulang. Ia masih penasaran, masih mencari jawaban. Saat tengah hari, datang seorang teknisi tua untuk memeriksa sensor portal yang semalam terus berbunyi. Tubuhnya kurus, rambut beruban, langkahnya lambat. Namanya Pak Darman. Rudy menghampirinya. "Pak, semalam sensor ini bunyi terus, padahal jalur kosong." Pak Darman menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu petugas baru ya? Pasti kaget." Rudy mengerutkan kening. "Maksudnya Pak?" Teknisi itu jongkok, memperhatikan kabel sensor. Tangannya yang keriput bergerak pelan. Dulu, sebelum gerbang tol ini dibangun, tempat ini pernah ramai diberitakan. Ada kecelakaan besar. Joko yang mendengar langsung merinding. "Kecelakaan?" Pak Darman mengangguk pelan. "Sekitar tahun 2000, bus malam dari arah luar kota menabrak pembatas di tikungan sebelum gerbang ini. Banyak korban. Ada seorang perempuan muda. Tubuhnya terseret puluhan meter. Katanya, jasadnya hancur, gak utuh lagi." Rudy dan Joko saling berpandangan. Jantung mereka kembali berdebar. Sejak itu, tiap kali tol ini sepi, orang sering lihat penampakan. Wanita bergaun putih, rambut panjang, melayang tanpa kaki. Orang bilang itu arwah perempuan yang gak tenang. Rudy tercekak. Seluruh potongan kejadian semalam seolah langsung masuk akal. Sensor berbunyi tanpa sebab, sosok tanpa kaki, bayangan di CCTV. Semua sesuai cerita itu. Tapi, kenapa dia muncul di sini? Tanya Rudy dengan suara parau. Pak Darman menatap kosong ke jalan. Karena disinilah tubuhnya terakhir ditemukan. Katanya, arwahnya masih mencari. Entah apa. Ada yang bilang, dia mencari orang yang dulu menabraknya. Ada yang bilang dia sekedar menunggu. Menunggu siapa saja yang lewat. Joko memegang kepala, wajahnya pucat. Astaga Ruth, jangan-jangan yang kita lihat semalam itu dia. Rudy diam, tenggorokannya kering. Ia merasa semua ini bukan kebetulan. Selesai bercerita, Pak Darman berdiri. "Saya sudah lama kerja di tol. Percaya atau tidak, terserah kalian. Yang jelas, kalau jaga malam, jangan pernah coba-coba manggil. Jangan jawab kalau ada yang memanggil nama. Dan kalau lihat dia di monitor, pura-pura aja nggak lihat." Rudy tercekak mendengar peringatan itu. Ingatannya kembali ke semalam, saat sosok itu jelas memanggil namanya berkali-kali. Hari berjalan pelan. Rudy akhirnya pulang dengan tubuh lelah. Tapi cerita Pak Darman terus menempel di kepalanya. Malam berikutnya, Rudy kembali bertugas. Kali ini ia sendirian. Joko izin tidak masuk, alasan sakit. Rudy tidak bisa menyalahkan. Ia sendiri pun gemetar saat melangkah masuk ke pos. Jam menunjukkan pukul 11. Jalan tol sudah mulai sepi. Sensor portal masih normal. Tapi, udara malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Rudy duduk, mencoba fokus. Ia tatap layar CCTV, kosong. Jalur sepi. Sampai akhirnya, hampir pukul 12. Layar berkedip sebentar. Lalu muncul sesuatu di tengah jalur masuk. Rudy membeku. Sosok wanita itu
berdiri di sana lagi. Rambut panjang, gaun putih lusuh, tubuhnya melayang tanpa kaki. Tapi kali ini berbeda. Di tangan kirinya, ia menggenggam sesuatu. Selembar kain putih kecil yang berlumuran darah. Rudy mendekat ke layar, nafasnya tercekak. Apa itu? Sapu tangan? Kain pembalut luka? Wanita itu perlahan mengangkat kain itu, memperlihatkannya ke arah kamera. Dan sesaat kemudian, kain itu terjatuh di jalur masuk, nyata, bisa terlihat langsung dari jendela pos. Rudy menoleh kepat keluar. Di jalur masuk, memang ada kain putih kecil tergeletak di aspal, berlumuran noda merah gelap. Rudy tidak bisa mengalihkan pandangan dari kain putih kecil yang tergeletak di jalur masuk. Cahaya lampu jalan yang redup membuat noda merah di kain itu tampak semakin jelas. Nafasnya tercekat. Itu bukan lagi sekadar bayangan di CCTV. Itu nyata. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari pos. Udara malam terasa menusuk tulang. Ia melangkah pelan mendekati jalur. Setiap langkah terdengar keras di telinganya, bercampur dengan suara bip sensor portal yang terus berbunyi. Kain itu tergeletak diam. Rudy jongkok, menyorot dengan senter. Benar, ada noda darah yang sudah mengering di permukaan kain. Jantungnya berdegup tak karuan. Tangannya nyaris terulur untuk menyentuh. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara lirih. Suara perempuan. Rudy! Rudy berdiri cepat, menoleh ke arah pos. Kosong. Hanya bangunan kecil itu yang berdiri sunyi. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Ikut aku. Rudy mundur beberapa langkah. Senter di tangannya bergetar. Ia menoleh ke jalur masuk. Wanita bergaun putih itu berdiri di sana. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya melayang. Gaun lusuhnya berkibar pelan. Tangannya terulur ke arah Rudy. Rudy! Suaranya serak, panjang, seakan mengisi udara di sekitar. Rudy berlari kembali ke pos. Ia banting pintu kaca rapat-rapat. Keringat dingin bercucuran di pelipis. Ia berharap sosok itu hilang. Tapi ketika ia menoleh ke monitor CCTV, sosok itu masih ada. Kali ini lebih dekat, berdiri tepat di depan portal. Wajahnya samar-samar terlihat. Lampu neon berkedip, monitor glitch. Dalam kedipan singkat itu, wajah wanita itu jelas terlihat. Pucat, penuh noda darah, bibir retak, mata kosong tanpa bola. Ya Allah, Rudy berbisik lirih. Sosok itu mendekat lagi. Kamera bergetar, gambar pecah. Hingga akhirnya layar penuh oleh wajahnya. Bibir pucatnya bergerak. Aku di sini. Lalu monitor mati total. Keheningan mendadak. Rudy memeluk kepalanya. Ia ingin kabur tapi kakinya lemas. Nafasnya berat. Seolah ada beban menekan dadanya. Tiba-tiba suara pintu mobil terdengar jelas. Klik, bruk. Seperti ada yang membuka dan menutup pintu di luar. Rudy menoleh cepat ke arah jalur tol. Kosong, tidak ada kendaraan. Tapi suara itu terdengar lagi. Klik, bruk. Lebih dekat, persis di depan portal. Rudy memberanikan diri melirik ke kaca. Jalur sepi, tidak ada kendaraan. Tapi dari speaker intercom, suara lirih kembali terdengar. Suara perempuan itu. Aku di sini. Pelan, suara itu berubah jadi tawa lirih yang panjang, menggema di dalam pos kecil itu, membuat udara semakin dingin. Rudy menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru makin jelas. Dan dari sudut matanya, Rudy melihat pantulan di kaca. Sosok wanita itu berdiri tepat di belakangnya, di dalam pos. Rambut panjang menutupi wajah,
Gaun lusuh berkibar pelan, tangannya terulur, hampir menyentuh bahu Rudi. Rudi tidak berani menoleh, tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Tawa lirih itu berhenti mendadak, diganti bisikan tepat di telinganya. Aku akan selalu di sini. Itulah kisah nyata yang dialami Rudi, seorang petugas tol pada tahun 2010. Dari kejadian itu kita bisa ambil hikmah bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia yang memang benar-benar ada. Bukan untuk ditantang, bukan pula untuk dipermainkan. Dimanapun kita berada, terutama di tempat sepi pada malam hari, jangan pernah lupa untuk berdoa dan menjaga diri. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, share ke teman-teman kalian, dan tuliskan komentar pengalaman horor kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita di Belang Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.